Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam Zahra, saya ibunya Erwin. Dan ini Pak Erlangga adalah ayahnya Erwin. Ibu ingin lihat kamu bahagia, ingin menyaksikan pernikahan kamu. Sekarang Mas ngomong sama Erwin. Bilang kalau besok malam Zara harus datang ke acara arisan saya. Ada apa ya, Bu? Gara-gara kamu, suami saya itu di PHK. Iya kan? Masya Allah, gara-gara saya. Ingat, Selamat siang, Pak Sarif. siang. Erwin minta saya untuk mempelajari file soal proyek di Desa Bening itu. Tolong kamu bawa semua filenya ke ruangan saya. Semuanya, Pak? Iya, sekarang ya. Baik, Pak. Selama Erwin pergi, saya punya kesempatan mempelajari proyek resort itu. Dan saya juga punya kesempatan untuk memberikan peringatan pada Zara dan keluarganya yang mata duitan itu, supaya menjauhi Erwin. Pak Anwar, Zahra, Bu Hatimah, apa kabar? alhamdulillah baik. Siapa yang sakit, Pak? Amir anak saya, badannya panas. Udah deh, jangan lama-lama ngomongnya. Udah makin panas di badannya. Permisi, Bu. Ima? Ya ampun, Mbak. Maghrib-maghrib kayak gini teriak-teriakan. Nggak baik tau ngebangunin setan. Kamu liat Imah nggak? Ih, boro-boro liat si Ima. Aku aja nih baru pulang latihan sepak bola. Heh, budek ya? Ibu, Kamu tahu nggak ini jam berapa sekarang? emangnya sekarang jam berapa ya, Bu? Ya ampun, kamu gimana sih? Ini udah jam 6, mana pakaian saya? Ada, Bu. Saya ambilkan sekarang ya, Bu ya. Kamu nih gimana sih? Seharusnya pakaian itu udah dari kamar saya dong. Jangan sampai saya datang ke kamar pembantu. Pembantu itu seharusnya melayani majikan. Iya, Bu. Maaf. Saya pikir saya masih sempat sholat dulu. Sholat kamu pikirin, kerjaan tuh lebih penting. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kok ngomongnya begitu?
nyalain saya? Enggak, Bu. Enggak. Yuk antar pakaian saya sekarang ke kamar. Iya, Bu. Rezeki saya kan datangnya dari Allah. Dan semua rezeki orang juga datangnya dari Allah. Masya Allah. Kakak sampai lupa nih beli HP. Angkat mana ya? Ini kali, Kak. Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lama banget ngangkatnya sih? Lagi sibuk ya? Ini Erwin ya? Yang tahu nomor ini kan cuma saya. Kamu di mana? Kan saya udah bilang, saya lagi di Singapura sama Papa. Kamu di rumah? Iya, saya cuti hari ini karena mau jemput ibu pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah, udah diizinkan pulang ya? Makanya kamu juga cepet pulang dong. Katanya ibu udah gak sabar pengen berkunjung ke Jakarta. Insya Allah. Setelah semua urusan di sini selesai, saya langsung pulang kok. Kamu mau oleh-oleh apa dari Singapura? Saya cuma kepengen kamu cepet pulang dan pulang dengan selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mas? Gimana apanya? Ya apalagi sih, Mas, kalau bukan rencana kita. Ingat loh, Mas. Rencana kita tuh cuma bisa 3 hari. Kamu tenang aja nih ya. Saya sudah pelajarin sebagian file proyek resort itu. Saya juga sudah menelpon kontraktornya dan mulai besok mereka akan beraksi. Bagus. Saya bangga deh sama Mas. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, tadinya saya agak khawatir, Mas. Tapi ternyata saya salah. Mas ternyata sangat peduli sama saya. Peduli sama keluarga dan Mas lebih peduli lagi sama reputasi keluarga kita. Bu, ini obatnya ya. Zara, sini nak. Kamu suka kain ini kan? Buat saya. Iya. Kalau kamu suka, nanti ibu jahitkan. Nggak usah lah, Bu. Saya kan nggak butuh baju baru. Kita kan harus siap-siap. Nanti kalau Erwin udah pulang dari luar negeri, kita kan harus mengunjungi keluarga dia. Jadi kita harus punya pakaian yang pas dan pantas. Terutama kamu. Orang itu kan nggak dinilai dari bajunya, tapi dari akhlaknya. Itu betul. Tapi keluarga Erwin itu baik. Dia mau menerima kita. Jarang loh ada orang seperti mereka. Makanya kita harus menghargai kebaikan mereka. Tapi Zahra kan gak kepengen ibu capek gara-gara bikinin baju untuk Zahra. Ibu udah kuat, Zahra. Alhamdulillah kalau ibu udah ngerasa kuat. Sekarang kamu ambil meteran ya. Ibu mau ukur badan kamu, ya. Pagi, Ma. Pagi, Ma. Pagi, Tania. Gimana, Ma? Udah ada kabar dari Papa? Semalam sih Papa nelfon Mama. Tapi dia hanya mau bilang selamat malam aja buat Mama. Duh, romantis banget sih. Yang namanya cinta, sampai tua itu nggak berubah. Papa itu dari zaman pacaran romantis sekali. Sampai sekarang ya tetap aja romantis. Duh, coba aja Mas Syarif bisa kayak gitu ya, Ma. Emang aku kurang romantis? Cinta itu kan nggak harus ditunjukkan dengan romantis-romantisan. Ya kan sebagai seorang istri pengen juga dong, Mas. Kalau suaminya romantis. Ya kan, Ma? Iya, Erwin yang nurunin sifat Papa. Kalau Mama lihat Erwin, Mama itu ingat Papa zaman muda dulu. Erwin juga mewarisi sifat romantis Papa. Kalau Mama perhatiin, dia tuh perhatian sekali ke Zahra. Ma
Mama tahu nggak apa kata teman-temannya Tania waktu lihat si Zara joget-joget waktu malam itu? Apa kata mereka? Mereka tuh semua bilang kalau Zara tuh kampungan banget, Mah. Masa makan lobster aja nggak bisa sih? Sampai potongannya tuh harus nempel di kepala salah satu tamu kita. Ya saya kan malu dong, Ma, pas dengernya. Coba, gimana si Zara bisa masuk coba ke dalam kehidupan keluarga kita, Ma? Semuanya itu butuh waktu, Tania. Ya, terus terang sih, Ma ya. Saya sih nggak setuju. Karena kalau kita lihat nih, Zara tuh kelasnya sama aja kayak Ima pembantu kita, Mah. Ya apa Mama mau punya menantu dari kalangan pembantu, Mah? Aduh, Nia. Kamu itu kalau bicara hati-hati. Kalau sampai kedengeran sama Erwin, kan nggak enak. Ya kan sebenarnya maksud saya cuma terus terang, Mah. Lagian saya juga sekarang kan ngomongnya nggak di depan Erwin. Mama harus bicara sama Erwin, Ma. Jangan sampai Erwin buta karena cinta. Nanti dia nyesel loh, Ma. Dan nanti yang menyesal bukan cuma Erwin, tapi bisa-bisa kita semua satu keluarga bisa menyesal, Mah. Zara tuh nggak pantas loh, Mah, masuk ke keluarga kita. Mah, percaya deh sama saya, Mah. Jangan sampai keluarga kita tuh dipermalukan di depan umum cuma gara-gara Zara, Mah. Wah, hebat, ay. Sekarang teh sejarah udah punya handphone. Namanya juga cowoknya besar, masa iya nggak punya handphone? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi ngapain? Ya saya lagi kerja. Ini kan jam kerja. Saya kangen sama kamu nih. Saya juga. Kamu kapan pulangnya? Udah selesai belum kerjaannya? Belum. Gimana kalau kamu aja yang kemari? Apa? Gini, tiketnya saya antar. Kamu tinggal ngurus paspor. Terus urusan yang lain, biar sekretaris saya ngatur. Saya kan nggak punya paspor. Kamu nggak punya paspor? Ya ngapain juga saya bikin paspor mahal-mahal. Keluar negeri juga enggak. Kamu nih ada-ada aja. Saya kerja lagi ya. Tapi kangennya belum habis nih. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deh, romantis pisan, Mas Erwin jarang kelihatan ya. Biasanya rajin jemput kamu. Lagi tugas keluar negeri. Makanya handphone ini dititipin ke saya. Wah, pasti nanti kalau kamu udah jadi istrinya, kamu sering diajak keluar negeri. Nemenin suami tugas. Ih, apaan sih? Kalau udah jadi nyonya besar, jangan lupa ya sama kita-kita. Insya Allah saya nggak akan lupa sama teman. Saya nggak akan lupa dari mana asal saya. Pak Anwar. Pak. Pak. Bapak marah ya sama saya? Tapi Bapak baik-baik aja kan? Ya, ginilah. Anak Bapak udah sembuh? Justru karena itu saya kemari. Saya mau pinjam uang, tapi nggak dikasih. Saya maklum sih. Hutang saya memang masih numpuk sama bos. Jadi mana mungkin dikasih pinjaman lagi. Saya udah putus asa, Zara. Nggak tahu lagi mau cari pertolongan kemana. Ibu pernah sih nolong bayi yang diare dan demam. Jadi ibu mau nolongin anaknya Pak Anwar? Tentu Zara, ibu mau. Mudah-mudahan Allah mau menggunakan tangan ibu untuk menyembuhkan anaknya Anwar. Amin.
Makasih ya, Bu. Abang itu minta tolong sama Bu Fatimah ya? Enggak. Bu Fatimah sendiri yang menolongin anak kita. Bang, dokter aja nggak bisa. Apalagi Bu Fatimah, cuma tukang urut. Ibu Fatimah itu udah nolongin banyak orang. Apa salahnya sih kalau kita coba? Pokoknya saya nggak mau menerima kebaikan dia. Saya nggak suka sama dia, Bang. Jangan keras-keras. Ibu Fatimah ada di luar. Kalau kedengeran nggak enak. Ah, masa bodoh. Siti, awas kamu macam-macam. Mari, Bu. Ya. Silakan, Bu. Ya Allah, kasihan. Kok badannya jadi dingin begini? Makanya saya jadi was-was, Bu. Maaf. Ada minyak kayu putih? Ada, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih pagi-pagi begini? Lama amat sih buka pintu. Molor ya? Mentang-mentang ada majikan, kerja seenaknya. Maaf, Bu. Mat pagi, Bu Nia. Kamu dengar ya? Selama Erwin di luar negeri, saya yang jadi bos di villa ini. Ngerti kamu? Maksud Ibu mau liburan di villa ini gitu? Gampang atuh, Bu. Udah, gak usah banyak tanya. Sekarang kamu siapin kamar buat saya istirahat. Cepetan. Baiklah, Bu. Beres. Tenang aja, Bu. Sama buat nanti siang, kamu jangan lupa untuk siapin makan siang buat saya dan suami saya. Tapi saya nggak mau makanan kampung yang ada di sini. Saya minta makanan yang paling mahal yang ada di sini. Kalau perlu, makanan Eropa. Eropa? Jauh amat, Bu. Jangankan Eropa, Indonesia aja saya keder. Cerewet banget ini orangnya. Cepetan sana pergi. Mangga, Bu. Amin. Sebentar lagi pertunjukan akan dimulai. Ya, udah dipompa berkali-kali kok, tetap kempes ya. Kiki udah telat nih, Kak. Masa mesti jalan kaki ke sekolah sih? Gimana nih, Kak? Bentar ya. Halo? Neng Jahra, aya naon? Mang, punten bisa tolong anterin Kiki ke sekolah nggak? Anu, Neng. Mang Asep nggak bisa. Anu, Mang Asep ada... Udah dulu ya, Neng, ya? Udah. Kak, Kiki udah telat nih. Oh, iya. Yaudah kakak anterin ya. Yuk. Siapa yang nelfon barusan? Anu, temen Bu, bener. Temen siapa? Kamu atau Erwin? Atau orang kata temen, Ibu tuh percaya. Ya siapa namanya? Jujur. Ayo ngaku. Neng Jahra, Apa urusannya dia nelfon kamu? dia minta tolong. Ban sepedanya rusak. Sejak kapan kamu jadi pembantunya Zara, hah? Ya, dan Erwin yang nyuruh, Bu. Saya mah cuma ngejalan tugas aja. Kamu tahu nggak siapa yang ngegaji kamu? Ya, dan Erwin. Yang ngegaji kamu tuh kantor, perusahaan. Jadi artinya kamu tuh supir perusahaan, bukan supir pribadinya Erwin. Jadi udah deh, kamu nggak sok-sokan ngebantuin orang seenaknya kamu.
sekarang kamu denger ya. Jangan sampai saya minta sama suami saya kalau kamu tuh dipecat dari perusahaan. Ngerti kamu? Udah sana pergi. Iya, Bu. Bener kan dugaan saya? Belum apa-apa si Zara sudah memanfaatkan semua fasilitas dari keluarga kita dan dari perusahaan kita. Gimana kalau nanti dia kawin sama Erwin? Semua kan dia rampas. Gila, gak bisa nih dibiarin. Kak, Kamu udah dengar soal ibu ya? Kak, rumah kita, Kak. Kak. Rumah kita kenapa? Kenapa sih, Kak? Mang Asep gak bisa ngejemput kita? Kiki, kakak kan udah bilang kita nggak boleh bergantung sama orang lain. Tapi kan Mas Erwin yang nyuruh Mang Asep bantuin kita, Kak. Ya mungkin dia lagi sibuk. Udah, katanya telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Fatimah! Bu Fatimah! Siapa ya? Ya. Nah, ini dia nih malingnya nih. Ini. Maling? Maaf Bu, saya terima laporan dari Bu Siti soal dompet suaminya. Dompet apa ya? Alah, maling itu mana ada yang mau ngaku? Iya kan? Lebih baik kita geledah aja rumahnya biar dia nggak mungkir lagi. Iya. Ayo ikut saya, biar ada saksinya. Ayo. Siti, ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Dompet apa yang kamu cari? Bu Fatimah, kemarin kan Bu Fatimah ke rumah saya kan? Pura-pura mau ngobati anak saya. Iya kan? Ayo ngaku. Iya betul. Jadi benar, Ibu kemarin ke rumah Ibu Siti. Tuh kan bener. Hah, bukannya anak saya yang sembuh, malah dompet suami saya yang hilang. Siapa lagi kalau bukan dia? Orang cuma dia kok yang ke rumah saya. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu menuduh ibu mencuri dompet kamu? Nah, ini nih, ini tasnya. Kemarin Bu Fatimah pakai tas ini nih. Pak Hansip, cepet geledah tas ini. Ayo, cepet. Maaf Bu. Saya cuma menjalankan tugas agar persoalan ini cepat selesai. Silakan Pak. Nah, itu dompet suami saya. Kalau Bapak nggak percaya, periksa aja. Di dalamnya ada KTP suami saya. Coba dibaca. Kenapa dompet itu ada di tas saya? Lah, nggak usah mungkir deh. Maaf Bu Siti, apakah ini benar KTP suami Ibu? Iya. Demi Allah, saya nggak mengambilnya. Betul Pak. Sudah saya duga. Tuh kan, ternyata Bu Fatimah mengambil semua uang suami saya. Lihat, cuma ada KTP aja. Tuh, ayo kembaliin semua uangnya. Kalau memang dia tidak bisa mengembalikan, kita bawa saja Pak ke kantor polisi, Pak. Apa yang harus saya kembalikan, Siti? Saya nggak mencuri apa-apa. Benar, Pak. Saya nggak mengambilnya. Sumpah demi Allah saya nggak mengambilnya. Udah deh, nggak usah munafik, nggak usah sok soleh. Pak Hansip, gimana dong nih? Ayo gimana? Begini Bu, kalau tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, Ibu terpaksa saya bawa ke pos polisi. Dan saya selesaikan persoalan ini secara hukum. Saya mau dibawa ke kantor polisi, Pak. Iya Bu. Udah. Nunggu apa lagi? Ayo cepetan kantor polisi. Tolong cepetan. Sarah, ibumu ada di kantor polisi. Dia minta kamu menyusulnya. Ini fitnah, Pak. Saya bukan maling. Seumur hidup saya tidak pernah mencuri atau mengambil milik orang lain. Demi Allah, Pak. Buktinya udah ada kok. Saksinya juga sudah banyak. Yang jelas, dompet suami saya ada di dalam tasnya Bu Fatimah. Mau bukti apa lagi sih? Berapa jumlah kerugian Bu Siti?
2 juta rupiah. Ibu yakin? Saya yakin. Pak, saya itu habis jual perhiasan. Jadi saya tahu persis ada berapa uang yang ada dalam dompet suami saya. Jadi bagaimana ini Bu Fatimah? Jika Ibu bersedia mengembalikan uang itu, maka masalah ini akan kita selesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Daripada kasusnya jadi berlarut-larut. Saya tidak mencuri milik dia, Pak. Saya tidak mengambil sesen pun uang dia. Kalau memang Siti perlu uang, saya bisa pinjamkan. Tapi bukan cara seperti ini memfitnah saya. Aduh, udah nyuri, pakai nasehatin lagi. Bu Fatimah, kalau ibu nggak bisa bayar, ibu bakalan dipenjara. Pilih mana? Mau bayar atau ibu dipenjara? Masya Allah. Ki. Kak. Kamu udah dengar soal ibu ya? Kak, rumah kita, Kak. Kak. Rumah kita kenapa? Kak, rumah kita. Ki, kamu ngomong dong, Ki, sama kakak kamu cerita. Tuh kan, anaknya aja nggak mau tanggung jawab. Malu kali kalau ibunya maling. Pak, saya permisi mau sholat. Sudah azan. Silakan Bu, musolanya ada di sebelah kanan. Dasar munafik. Maling kok sholat. Harusnya dia itu minta ampun dulu sama saya, baru sama Tuhan. Orang uang saya kok yang diambil. Gimana sih? Udahlah Bu, jangan kelewatan menghina orang mau beribadah. Bukan begitu, Pak. Saya cuma heran aja. Masa maling kok sholat? So alim. Mas yakin nanti Mas nggak disana sama Papa? Secara hukum penggusuran itu sudah bisa dimulai nih ya. Karena kita sudah membayar ganti ruginya kepada mereka. Erwin menunda penggusuran karena dia tuh sibuk sama urusan pribadinya dia. Berarti dia sudah memperlambat jalannya proyek itu dong, Mas? Iya. Dan Papa pasti bangga sama saya. Karena proyek ini begitu saya pegang, bisa langsung berjalan dengan cepat. Mau ngapain lagi sih dia? Jelas-jelas udah nggak ada Erwin, nggak ada yang bisa nolongin dia kan, Mas? Mau ngapain lagi sih? Astagfirullahaladzim. Kak, barang-barang kita masih di rumah, Kak. Ki kaget pas pulang sekolah, Ki nggak boleh masuk rumah. Rumah kita mau digusur, Kak. Kok mendadak gitu sih, Kak? Kok Mas Erwin nggak bilang kalau rumah kita mau digusur hari ini? Kamu tunggu di sini sebentar ya. Kakak! Minggir kamu! Minggir! Berhenti! Minggir kamu! Minggir! Berhenti! Minggir kamu! Berhenti, Pak! Minggir
apa yang terjadi pada saya jangan sampai menjadi beban buat anak saya Zahra, ya Allah. Saya percaya Engkau Maha Tahu dan Maha Adil. Apa-apaan ini? Kamu sudah gila. Pak, ini rumah saya. Kenapa Bapak mau gusur tanpa izin dulu? Saya hanya menjalankan tugas. Kalau mau protes, jangan sama saya. Menjalani tugasnya juga harus pakai hati dong, Pak. Jangan seenaknya. Bapak tahu nggak? Barang-barang saya itu masih di dalam. Dan Bapak perlu tahu, bukan cuma saya yang belum siap, tapi semua warga di sini juga belum. Saya hanya menjalankan tugas. Tolong, Pak. Tolong ditunda sebentar aja. Kasih saya waktu 5 menit aja. 5 menit ya. Assalamualaikum, Win. Mas, mau kemana? Saya mau nyuruh mereka supaya mereka tetap kerja. Jangan sampai terpengaruh sama si Zara itu. Aduh, jangan Mas. Jangan sampai Zara tahu kok ini semua perbuatannya Mas. Kenapa memangnya? Udah, Mas, jangan. Pokoknya percaya sama saya. Sekarang mendingan kita lihat. Kita tunggu aja apa yang akan dia bikin selanjutnya. Pak Erwin mau bicara. Pak Erwin. Iya, pimpinan proyek ini. Silakan. Selamat sore Pak Erwin. Iya Pak. Saya menjalankan tugas dengan instruksi Pak. Ya Pak, saya paham. Saya mengerti Pak. Selamat sore Pak. Sekarang udah lebih jelas kan? Ya sekarang saya mengerti dan maaf. Saya harus segera buat laporan. Saya permisi dulu. Kak. Ki, kamu tenang ya. Sekarang semuanya udah beres. Kita bisa pulang ke rumah lagi. Kamu sih pakai ngelarang aku untuk turun tangan. Ya, saya kan punya alasan yang kuat Mas untuk melarang. Saya juga pengen lihat rumahnya si Zara tuh dihancurin. Tapi saya nggak pingin kalau nanti tuh Mas akan disalah. Halo? Siapa yang suruh pengusuran hari ini, Mas? Itu atas inisiatif saya sendiri, Win. Mas, itu proyek saya, Mas. Kenapa tiba-tiba Mas mengambil alih sih, Mas? Kamu sama Papa kan lagi sibuk. Jadi apa salahnya kalau saya ambil alih proyek ini, Win? Saya cuma nggak mau proyek ini tertunda gara-gara kamu pergi ke luar negeri. Tapi proyek itu... Win, harusnya tuh kamu berterima kasih sama saya dong, Win. Win, Papa bicara. Ini Papa ngomong nih. Rip, apa-apaan sih kamu? Bertindak tanpa sepengetahuan kita. Yang benar dong. Saya cuma ingin proyek ini berjalan dengan lancar, Pak. Sesuai dengan laporan, uang ganti rugi itu sudah dibayarkan. Itu artinya, proses penggusuran sudah bisa dimulai, Pak. Saya mau bikin kejutan buat Papa. Tapi kenapa sih yang disalahin sih, Pak? Rip, proyek itu proyeknya Erwin, bukan proyek kamu. Jadi yang berhak merubah schedule dan mengambil keputusan, ya Erwin, bukan kamu. Papa aja sendiri tidak pernah mau ikut campur. Kamu yang profesional dong, profesional, Rip. Yang mimpin proyek ini memang si Erwin. Tapi proyek ini adalah proyek perusahaan. Dan saya sebagai salah satu direksi perusahaan, saya juga punya hak dong, Pak. Rip, kita bicara setelah Papa pulang dari Singapura. Dan Papa minta satu hal, jangan pernah mengutak-utik proyek resort Desa Bening. Paham? Ya Mas, ini yang saya khawatirkan Mas. Makanya kan saya minta sama Mas untuk nggak terjun langsung kan. Sama aja nih ya. Saya tetap aja disalahin. Udah nggak apa-apa Mas, tenang aja deh. Yang paling penting kan Zara nggak tahu kalau kita tuh nggak suka sama dia. Maksud kamu apa? Iya, Zara yang paling penting nggak tahu mengenai rencana kita ini semua, Mas. Mas tahu nggak? Untuk mengalahkan musuh, kita tuh harus pura-pura menjadi sahabatnya mereka. Ibu dengar kamu pernah hubungan sama pemilik proyek. Iya, Zahra. Kamu pasti tahu kan kenapa kita nggak dikabari dulu? Kenapa mereka main gusur seenaknya? Sabar, Bu. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kalau sekarang saya buru-buru, ada urusan. Tapi Zahra, Bu, yang penting kan sekarang rumahnya nggak jadi digusur. Pak Erwin janji hal ini nggak akan terulang lagi.
Dan beliau minta saya untuk menyampaikan maaf kepada semua warga. Mentang-mentang sudah diganti rugi. Mereka pikir mereka seenaknya aja nggak gusur. Ibu-ibu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini fitnah, Bu. Saya nggak nyangka Bu Siti sampai tega fitnah ibu kayak gini. Ibu tahu, Zara, kenapa dia melakukan semua ini? Semua ini karena saya, Bu. Bu Siti dendam sama saya karena Pak Anwar pecat. Tapi Ibu nggak menyalahkan kamu. Ibu juga nggak menyalahkan Siti. Ibu hanya bisa berdoa. Semoga Allah bisa memaafkan Siti dan menyadarkan dia. Saya akan mengurus pembebasan ibu dulu ya. Semoga aja uangnya cukup untuk menebus ibu malam ini. Menebus ibu? Iya, Bu. Saya nggak mau ibu nginep di tahanan. Ibu nggak mau, Zahra. Tapi, Bu... Enggak, Zahra. Ibu ini nggak bersalah. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan uang untuk pembebasan ibu. Ini hanya peraturan, Bu. Kalau saya bayar uang jaminan, bukan berarti ibu jadi dianggap salah. Perkaranya akan tetap diproses, Bu. Tapi, Bu, kita akan buktikan kalau semua ini cuma fitnah. Tapi malam ini, saya harus bawa ibu pulang. Saya nggak mau ibu tidur di sel. Jadi, pulang. Abang mabuk ya? Pulang sekarang. Duh, urusan saya belum kelar. Bang, saya itu udah susah cari duit, tapi abang malah buang-buang duit. Nyari duit di sini. Emangnya kamu polisi? Ya, saya kan... Pak Anwar? Heh, ngapain kamu di sini? Dekat suami saya lagi. Sana pergi! Bu, saya ngerti perasaan ibu. Tapi semua tuduhan ibu kepada saya itu keliru, Bu. Dendam ibu kepada saya jangan dilampiaskan kepada ibu saya. Ini ada apa sih? Zara, kamu ngapain di sini? Kamu mau ngelamar jadi polisi? Saya... Udah. Belum. Ini semua gara-gara kamu. Suami saya sampai kehilangan pekerjaan. Kamu harus tanggung jawab sama keluarga saya. Ngerti kamu? Tapi saya sama ibu udah sepakat untuk pasrah sama Allah. Jadi kita lihat aja ya dengan cara apa Allah akan menyelesaikan masalah ini. Mas, Papa mau ketemu. Ada waktu kan? Kamu kapan baliknya, Win? Papa nunggu di ruang meeting, Mas. Ayo. Duduk. Apa yang sudah terjadi, jangan dibicarakan lagi. Selesai. Papa cuma ingin memberitahukan kepada kalian bahwa di perusahaan ini kita semua, kamu dan kamu, Win, Papa adalah mitra usaha. Ya, di rumah memang kita keluarga. Tapi di dalam urusan bisnis, kita harus profesional. Emang Papa pikir Erwin selama ini sudah melaksanakan proyek ini secara profesional, Pak? Keputusannya Erwin itu banyak terpengaruh sama kehidupan pribadinya dia, Pak. Maksud Mas apa, Mas? Win, hubungan kamu sama Zara itu banyak mempengaruhi keputusan-keputusan kamu, Win. Kamu harus akuin itu, Win. Sudah. Papa kan sudah bilang, ini tidak usah diributkan lagi. Sudah selesai, jangan dibicarakan. Rick, proyek resort Desa Bening adalah tanggung jawab Erwin. Tapi Pak... Rick, kamu kenapa sih? Terlalu ngotot. Papa mengharapkan kamu bersikap profesional terhadap Erwin, sekalipun dia adik kamu.
Di perusahaan ini, kalian berdua sama posisinya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan kalian berdua juga punya tanggung jawab masing-masing. Paham itu? Papa selalu belain Erwin. Kalau Papa kayak gini terus, Pak, dia nggak akan dewasa, Pak. Saya cuma mau bantuin dia. Dan saya cuma pengen proyek ini berjalan dengan lancar. Karena saya lihat ada yang nggak beres, Pak. Rip, Pak, mungkin Papa nggak punya waktu untuk mempelajari file proyek Desa Bening itu, Pak. Tapi kalau Papa bersikap profesional, Papa akan lihat sendiri ketidakberesan proyek schedule itu, Pak. Mas. Win. Biarkan. Sari pasti dalam keadaan emosi. Biarkan dia pergi. Dan kamu tidak usah ikut-ikutan emosi. Tenang. Kok Bu Siti jahat sama Ibu? Apa salah Ibu sama Bu Siti? Namanya juga manusia, Ki. Kak, Mas Erwin kapan pulang? Ki kangen sama Mas Erwin. Katanya sih hari ini pulang. Lo gak kangen sama Mas Erwin? Justru bukan Erwin, Mas, yang harus kita salahin. Tapi si kampungan itu. Saya yakin kalau perempuan itu tuh pasti yang ngerayu-ngerayu si Erwin. Saya nggak peduli siapa yang salah. Saya cuma nggak mau aja disalahin terus. Makanya kan saya dari dulu udah bilang kalau mereka tuh harus kita pisahin, Mas. Kebayang nggak nanti kalau akhirnya si Erwin menikah sama si kampungan itu? Pasti si kampung itu akan sangat mau tahu tentang masalah bisnis kita. Dan saya yakin, kalau si perempuan kampung itu pasti lebih mengincar harta kita, Mas. Gimana caranya misahin mereka nih ya? Satu-satunya cara ya kita harus ngenalin si Erwin sama cewek lain. Supaya Erwin bisa lihat kalau masih banyak cewek yang jauh lebih bagus, lebih cantik, lebih kaya, lebih berpendidikan, lebih semuanya daripada si Zara. Kamu mau kenalin Erwin sama siapa? Saya sih rencananya mau kenalin sama Sarita, Mas. Sarita ini dulu teman kuliahnya Erwin waktu masih di Amerika. Tapi dia sekarang udah pulang dan dia mengundang kita untuk datang ke pestanya dia. Tapi Mas, Erwin juga harus datang. Bu, saya minta maaf ya Bu atas kejadian penggusuran itu ya Bu. Penggusuran? Penggusuran apa? Jadi Ibu nggak tahu Bu penggusuran kemarin itu Bu? Ibu kemarin seharian di kantor polisi, Nak Erwin. Zahra nggak cerita apa-apa sama Ibu. Ibu ada urusan apa Bu sama polisi Bu? Saya nggak cerita sama Ibu tentang penggusuran ini karena saya nggak mau nambahin beban pikiran Ibu. Tapi kamu kok nggak cerita soal kejadian yang menimpa Ibu, Ra? Saya juga nggak kepengen bikin kamu kepikiran. Karena saya tahu kamu lagi ada tugas. Lagi pula, ini cuma masalah kecil kok. Urusan sama polisi kamu bilang masalah kecil. Saya harap sih masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Lagi pula, ini kan masalah pribadi, Win. Cerita sama saya mau tahu. Bu Siti, istrinya Pak Anwar, dia sakit hati sama saya atas pemecatannya Pak Anwar. Maka dari itu, dia balas dendam ke saya dengan cara memfitnah Ibu kalau Ibu itu mencuri. Ibu difitnah? Rumah Pak Anwar di mana? Saya mau bicara sama dia. Tuh kan, kamu jadi emosi kayak gini. Saya dari awal tuh gak kepengen cerita sama kamu karena saya tahu kamu akan emosi. Gimana gak emosi? Ibu difitnah. Saya aja marah, masa kamu gak marah, Zara? Saya gak kepengen memperpanjang masalah, Win. Kita serahkan aja semuanya sama Allah. Yang penting kan sekarang Ibu udah gak ditahan. Ibu udah pulang dengan uang jaminan. Zara, masalah ini harus diselesaikan. Ini soal nama baik. Gak boleh dianggap remeh, Zara. Allah kan maha tahu. Allah tahu kalau Ibu gak salah. Saya gak peduli orang mau bilang apa. Yang penting saya yakin di mata Allah Ibu gak salah. Ra, saya kagum sama keikhlasan dan kepasrahan kamu.
Tapi urusan duniawi harus diselesaikan secara duniawi juga. Tapi saya sama ibu udah sepakat untuk pasrah sama Allah. Jadi kita lihat aja ya dengan cara apa Allah akan menyelesaikan masalah ini. Ya, aku juga pingin Zara kenal sama teman-teman aku, Mbak. Zara itu belum pantas loh kamu kenalin ke teman-teman kamu. Sarita anak pasar enggak? Iya, Mah. Mama masih ingat kan? Sarita ini dulu satu sekolah. Udah gitu dia adik kelasnya Erwin waktu di Amerika, Mah. Iya, Mama ingat. Tapi kan waktu Erwin pulang, dia nerusin sekolah di sana kan? Dia udah kelar, udah gitu dia udah pulang. Dan yang lucunya nih, Mah, dia masih ingat loh sama Erwin. Mah, kalau menurut saya sih ya, kayaknya Erwin sama Sarita itu pasangan yang serasi deh, Mah. Tania, kalau kamu mau ngejodohin Sarita sama Erwin sekarang, udah terlambat. Kok terlambat sih, Mah? Erwin itu udah nemuin jodohnya loh. Erwin ketemu jodoh, maksud Mama? Tania, hubungan Erwin sama Zahra itu serius. Tapi sebenarnya sih ya, Maya, kalau memang Erwin sama Sarita ini sama-sama mereka belum punya ikatan, itu kan artinya mereka masih punya kesempatan, Mah. Apa Mama mau kalau Erwin itu anak kesayangan Mama sampai harus nikah sama gadis kampung? Apa yang menjadi pilihan Erwin dan membuat dia bahagia, ya Mama pasti setuju. Mbak jadi jauh-jauh datang ke sini cuma buat nganterin undangan ini, Mbak? Iya. Lagian si Sarita tuh udah wanti-wanti minta supaya kamu datang. Kamu datang ya? Insya Allah ya. Kalau Zara nggak berhalangan, saya usahain hadir deh. Win, Sarita tuh ngundangnya kamu, bukan Zara. Ya, aku juga pingin Zara kenal sama teman-teman aku, Mbak. Zara itu belum pantas loh kamu kenalin ke teman-teman kamu. Lagian kan semua teman-teman kamu kan dari Amerika, dari luar negeri. Ntar kalau nggak nyambung gimana? Aneh loh, Win. Kamu aja ya yang pergi. Kenapa sih? Kamu nggak mau nemenin saya? Bukannya saya nggak mau nemenin, tapi... Tapi apa? Saya tahu teman-teman kamu, Win. Mereka pasti dari kalangan yang jauh berbeda dari saya. Saya nggak mau malu-maluin kamu. Saya aja nggak malu, kenapa kamu harus malu sih, Ra? Jadi kamu nggak mau ikut nih? Kalau kamu nggak ikut, saya juga nggak akan pergi, Ra. Win, jangan gitu dong. Masa gara-gara saya kamu jadi ngecewain teman-teman kamu? Ya udah, kalau kamu nggak mau mereka kecewa, kamu ikut dong, ya, ikut ya. Saya nggak tega ninggalin Kiki sama Ibu. Kok waktunya bisa pas gini ya? Ini artinya pertanda dari Allah. Pertanda apaan, Bu? Ini bajunya udah selesai Ibu jahit kan? Ibu? Itu Ibu yang jahit sendiri, Bu? Iya. Ibu sengaja jahitkan baju ini untuk undangan silaturahmi dari keluarganya Nak Erwin. Bu, tapi ini bukan undangan dari orang tuanya Erwin. Dari temannya Erwin. Bu, saya ada rencana untuk ngajak Zara berakhir pekan di Jakarta, Bu. Nginep di rumah saya, sekalian silaturahmi sama papa dan mama saya, Bu. Nginep di rumah kamu, Win? Ibunya ditahan polisi karena mencuri. Yap. Saya menemukan koran lokal itu waktu saya antar undangan ke vilanya Erwin, Mas. Ya kalau ditangkap itu ya berarti dia salah, Win. Di situ kan ada beritanya. Kalau ibunya itu mencuri dompetnya pasien pada saat lagi praktek urut. Ibu kamu itu cuma korban fitnah, korban dendam. Saya khawatir kalau pandangan keluarga kamu ke ibu jadi berubah.